Islam pertama kali dikenalkan di Semenanjung Arab, tepatnya di Mekah, yang kini menjadi bagian dari negara Arab Saudi. Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa Islam tidak diturunkan di wilayah lain? Apa keistimewaan kota Mekah sehingga menjadi kota yang pertama kali dijajaki agama Islam? Sebelum Islam hadir, beberapa bangsa di sekitar Semenanjung Arab sudah terbilang mapan, antara lain Persia, Romawi, Yunani, dan India. Menurut Dr. Said Ramadan Al-Buti, pada saat itu terdapat dua bangsa besar yang menjadi pusat peradaban dunia, yaitu Persia dan Romawi, selain juga Yunani dan India. Di Persia, terdapat hegemoni berbagai pandangan agama dan filsafat, dengan para penguasa yang menganut aliran Zoroaster. Salah satu ajaran Zoroaster adalah setiap laki-laki dianjurkan untuk menikahi ibu, anak perempuan, atau saudara perempuannya. Bahkan, Raja Yazdardij dari Persia menikahi putri kandungnya sendiri. Selain Zoroaster, ada juga kepercayaan Mazdakiyah di Persia yang menghalalkan semua wanita dan harta, menganggap bahwa semua manusia adalah milik bersama. Pengikut Mazdakiyah banyak berasal dari kalangan yang gemar mengumbar hawa nafsu. Di saat yang bersamaan, Romawi tengah melancarkan agresi militer ke bangsa-bangsa lain, menyebarkan ajaran Kristen yang sudah dimodifikasi sesuai kepentingan mereka, serta dilanda krisis ekonomi besar-besaran. Sementara di Yunani, bangsa ini terperangkap dalam hegemoni tahayul dan mitologi teologi, yang menyibukkan penduduknya dalam perdebatan yang tidak bermanfaat. India, sejak paruh awal abad ke-6, mengalami kemunduran di bidang agama, moral, dan sosial yang luar biasa. Menurut Al-Buti, faktor yang menyebabkan kemunduran dari berbagai bidang itu adalah karena peradabannya hanya dibangun di atas prinsip materialistik tanpa diimbangi dengan wahyu ilahi. Di tengah hiruk-pikuk bangsa sekitarnya, Semenanjung Arab tetap damai dan terhindar dari kekacauan yang terjadi di bangsa-bangsa sekitar. Bangsa Arab tidak sedang berada dalam kemewahan dan peradaban gemilang yang bisa mengakibatkan kehancuran seperti Persia. Mereka juga tidak diduduki oleh hegemoni paham yang menyebabkan dekadensi moral. Selain itu, bangsa Arab tidak memiliki militer diktator seperti Romawi, sehingga tidak menjadi benalu bagi bangsa-bangsa lain. Mereka juga tidak dipengaruhi oleh filsafat dialektika seperti Yunani, sehingga tidak terjebak dalam tahayul dan mitos. Dengan kondisi sosial yang masih murni, masyarakat Arab tetap terjaga dalam fitrahnya. Nilai-nilai luhur seperti kejujuran, martabat, suka menolong sesama, dan menjaga harga diri masih menjadi basis kehidupan mereka. Meskipun mereka terperangkap dalam kejahiliahan, hal ini hanya karena belum ada pelita ilahi yang menuntun mereka ke jalan yang lurus. Dalam masa jahiliyah tersebut, mereka terperangkap dalam paham yang sesat, seperti membunuh anak perempuan dengan dalih kehormatan, berlebihan mengeluarkan harta karena gila jabatan, dan saling membunuh demi mempertahankan harga diri. Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah mereka membawa ajaran Islam sebagai penerang yang menuntun moral masyarakat tersebut. Selain pertimbangan moral, secara geografis, bangsa Arab juga lebih strategis untuk pijakan pertama agama Islam. Semenanjung Arab berada di antara dua